Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Leo untuk masuk di bulan Agustus ya. Nah, mungkin ini udah masuk di pertengahan bulan ya, di bulan Juli. Jadi saya meramalkan dulu untuk yang 1 bulan ke depan karena mungkin takutnya nanti teman-teman sudah terlalu lama menunggu ya hasil ramalannya. Jadi saya ramalkan dulu untuk masuk di pertengahan bulan 7 ini untuk hasil ke bulan 8 ya, untuk kamu orang berzodiak Leo. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan meramal siklus kehidupannya bagaimana untuk kamu yang berzodiak Leo. Kita akan mulai saja untuk kamu zodiak Leo ya. Kita akan mulai bagaimana apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu bina supaya di bulan 8 ini bisa lebih bagus ke depannya. Ya, teman-teman bisa lebih relaksasi dalam menanggapi hasil ramalan ini. Kita akan mulai mengambil kartu pertama. Ini pertama kalau yang saya lihat ya, sesuatu yang akan kamu hadapi di bulan Agustus, kamu zodiak Leo ini di sini sebenarnya sebuah kebahagiaan yang akan berlangsung lama dan sebuah kenyamanan hidup kamu ini sebenarnya akan segera kamu dapatkan dan akan kamu capaikan dengan hasil kenyamanan kamu, hasil kerja keras kamu selama ini yang kamu peroleh ya. Dan yang saya lihat di sini, yang saya lihat di sini, pertama kamu harus bisa menyeimbangkan beragam aspek dalam kehidupan kamu ya. Jadi kalau bisa kamu harus bisa introspeksi diri ya. Tapi kalau jika tidak bisa, dampak negatif bakal terjadi ya dalam hidup kamu ya. Nah, karena kenapa di sini kalau yang saya lihat sebuah kehidupan kamu, yang saya lihat di sini kamu harus ada memiliki sebuah rasa prinsip kehidupan kamu yang lebih kuat dan tidak berpihak pada siapapun gitu ya. Dan terus juga di sini kamu harus bisa menunjukkan sebuah sikap keharmonisan dalam kehidupan kamu seperti apa. Berani tekad usaha dalam bertindak dalam mewujudkan kehidupan kamu yang lebih bagus ke depannya dari kehidupan di bulan Juli ya. Jadi ya kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk pendirian yang kuat dan hidup kamu harus ada sesuatu yang memberikan sebuah kata bijaksana dalam secara menyeluruh untuk memberikan sebuah kehidupan yang nyata, kehidupan yang memberikan sebuah kenyamanan, kemakmuran dan sebuah kekayaan ya. Nah, hidup kamu di sini yang saya lihat, kamu harus ada sebuah bentuk emosi yang stabil, emosi yang cukup positif, supaya kehidupan kamu bisa lebih tetap bahagia dan langgeng ya. Jadi di bulan Agustus ini, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, supaya kebahagiaan yang dicapai bisa berlangsung lama dan apa yang kamu rasakan bisa berlangsung kamu bisa merasakan sebuah kenyamanan yang cukup tinggi, kenyamanan yang selama ini yang kamu gapai ya. Nah, sekarang kita akan melihat dari segi masa depan kamu seperti apa untuk kamu orang yang berzodiak Leo ya. Pertama di sini mengenai tentang gairah, rasa semangat yang cukup tinggi, gairah yang cukup besar ya. Nah, karena yang saya lihat di sini ini mengenai tentang sebuah energi kehidupan kamu ya. Jadi kehidupan kamu di sini yang saya lihat sudah saatnya adalah kehidupan yang sangat tepat bagi kamu untuk bisa lebih memperjelas arah tujuan kamu seperti apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi apa yang kamu butuhkan di sini merupakan waktu yang cukup tepat bagi kamu untuk bisa menyalakan kembali hasrat kamu, energi dan rasa semangat kamu yang cukup besar ya. Jadi kepuasan hati kamu dalam menggerakkan dalam sebuah bidang aspek ya. Jadi sudah saatnya kamu bisa lebih banyak membuat sebuah perubahan ya. Jadi perubahan yang seperti apa di sini yang saya lihat bisa membuat sebuah kebahagiaan dan kepuasan hati kamu yang cukup besar ya. Jadi sebuah bentuk masa depan kamu ke depannya di sini yang saya lihat ya, kamu harus bisa lebih banyak terbuka untuk bisa lebih banyak memberi dan menerima sebuah bentuk perhatian. Jadi kehidupan kamu seperti apa di sini yang saya lihat ya, hidup kamu ya ada sebuah keluarga dan teman yang bisa siap membantu kamu dalam apa yang bisa kamu rencanakan ya. Nah, jadi apa yang kamu capai di sini yang saya lihat ya, itu hidup kamu bisa lebih kuat dari sebelumnya. Jadi intinya masa depan kamu itu kamu harus bisa lebih banyak menghargai hubungan kamu dengan relasi, hubungan dengan keluarga kamu dan hubungan seperti orang yang terdekat dan mungkin bisa mengungkapkan serta lebih banyak memberikan sebuah komunikasi lah ya antar satu sama lain. Jadi bisa dibilang hidup kamu di sini yang saya lihat ya penuh dengan pembentukan cakra jiwa kamu ya.
Jadi masa depan kamu sebenarnya sangat bagus sekali, hanya saja ya saling menghargai dan saling menghormati, saling menumbuhkan rasa perhatian satu sama lain sehingga masa depan kamu benar-benar bisa terrealisasi dan bisa mendapatkan sebuah sikap energi yang baik, ya. Nah, itu masa depan kamu yang seharusnya bisa kamu perkuat dan apa yang kamu butuhkan bisa kamu maksimalkan. Lalu masa depan kamu sudah kamu tahu, jadi dengan apa yang harus kamu capai, hasil yang bagaimana kamu capai selama 1 bulan ke depan di bulan Agustus. Pertama, kalau yang saya lihat di sini mengenai tentang yang namanya bentuk permulaan dalam hidup kamu. Permulaan yang seperti apa? Di sini yang saya lihat di sini yang mengatakan bahwa kartu ini kamu jangan selalu cemas, jangan terlalu khawatir dan putus asa, ya. Fajar baru akan segera terbit. Jadi, kamu harus bisa melepaskan segala sesuatu yang lama dan berani merangkul hal yang baru, ya. Mengalir ke depan tanpa beban atau sebuah kecemasan, gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan di sini? Apa yang harus kamu capai di sini yang saya lihat di sini? Apapun yang harus kamu lakukan tanpa ada sebuah beban dan ada sebuah rasa kecemasan, gitu ya. Jadi apapun yang harus kamu lakukan di sini harus bisa melakukan sebuah bentuk cara-cara rencana yang baru dan menjadi lebih bersemangat, ya, mendapatkan sebuah harapan tujuan yang bagaimana untuk kalau bisa kamu jangan terlalu banyak menolak sebuah perubahan, ya. Nah, terus yang kedua, ini kalau yang saya lihat adalah hasil yang harus kamu capai nantinya lebih maksimal. Kamu harus bisa lebih mendapatkan sebuah bentuk penyelesaian, ya. Penyelesaian seperti apa? Di sini yang saya lihat setiap siklus yang akan berakhir yang kamu lakukan, jangan berani menolak akhir dari sesuatu dan harus bisa lebih banyak membuat sebuah awal yang baru dan berani menyelesaikan segala proyek rencana tujuan, ya. Dan kamu bisa dibilang kamu jangan takut karena itu semua adalah bagian dari awal kehidupan, ya. Nah, jadi ibaratnya di sini yang saya lihat hidup kamu untuk hasil yang lebih mencapai lebih maksimal. Di sini yang saya lihat di sini ya kata kekuatan dalam hati batin kamu di sini adalah arah di mana matahari terbenam. Dalam banyak budaya dikaitkan dengan kematian ataupun dunia bawah. Jadi ibaratnya gagasan bahwa lintasan barat mengalir ke kebijaksanaan. Jadi ibaratnya di sini ketika planet matahari terbenam itu bukanlah memberikan sebuah energi bahwa akhir dari sebuah penyelesaian, gitu ya, tetapi mengarah dalam sebuah kebijaksanaan. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu raih, apa yang kamu berikan itu harus bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik. Jadi hidup kamu, hasil yang kamu capai di sini yang salah adalah menandakan bahwa sebuah bentuk awal yang baru dalam menyelesaikan rencana tujuan yang harus kamu jalankan. Yang kamu berikan di sini pertama yaitu hidup kamu, permulaan. Permulaanlah yang dijadikan sebuah sikap energi yang baik, ya. Nah, jadi hidup kamu di sini kekuatannya itu mengatakan bahwa pergilah ke suatu tempat yang baru dan eksotis, ya, di mana matahari mulai terbit di sebelah timur dan itulah menandakan sebuah bentuk awal yang baru, ya, dan mungkin itu akan menjadi sebuah bentuk elemen dalam sebuah tujuan dan cara pemrosesan kamu jauh lebih bagus, ya, jauh lebih besar dan bisa menemukan sebuah bentuk keberuntungan dengan bentuk cara berbeda dan menjadi sebuah bentuk inovasi, ya. Nah, jadi ibaratnya di sini adalah pertama bentuk permulaan dan bentuk penyelesaian dalam sebuah rencana tujuan, ya. Nah, jadi inilah yang saya lihat hasil yang akan kamu capai ke depannya bagaimana harus kamu sikapi. Lalu bagaimana dengan bentuk perwujudan sebuah impian? Situasi kondisinya itu dihadapkan dan dipengaruhi oleh siapa, gitu ya. Yang pertama yang saya lihat di situasi kondisi yang kamu hadapkan di sini, ini dipengaruhi oleh zodiak Aquarius. Yang kedua dipengaruhi oleh zodiak Gemini, ya. Pertama di sini yang saya lihat untuk kamu zodiak Aquarius, energi ini di sini mengatakan bahwa kamu itu harus bisa berani mengambil sebuah kesimpulan dan membersihkan sesuatu hal yang lama untuk membuka sebuah jalan yang baru, ya. Nah, yang mana di sini kehidupan kamu dipengaruhi oleh orang yang berzodiak Aquarius ini mengatakan bahwa refleksikanlah
yang akan menjadikan sebuah bentuk prioritas hidup kamu seperti apa, ya. Jadi kartu ini reflect on your priorities, ya. Kartu ini menunjukkan bahwa sudah waktunya kamu bisa lebih banyak mengetahui, menguasai, mencari tahu apa yang benar-benar menjadi penting dan tujuan hidup kamu seperti apa. Sudah penting, sudah tahu jelas tentang prioritas hidup kamu, dan kamu bisa lebih banyak memulai mengalokasikan waktu, energi, fokus, dan apa yang kamu hadapkan. Jika ingin menciptakan sesuatu yang solid, dibutuhkan sebuah bentuk perpaduan ide, gagasan yang baik, dan sebuah usaha kerja keras yang praktis, ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini, hidup kamu merefleksikan kehidupan kamu dengan apa yang benar-benar penting dalam hidup kamu, dorongan untuk bisa melakukan sebuah bentuk perubahan supaya kamu bisa mencapai apa yang benar-benar bisa kamu inginkan. Wujudkan dalam sebuah bentuk pola pikir, mengetahui prioritas, menjadi mungkin untuk mencari tahu apa yang harus kamu pusatkan perhatian, dan menjadi sesuatu tujuan hal hidup kamu dan memanifestasikan kehidupan kamu. Nah, itu kehidupan kamu yang benar-benar harus kamu tujuankan. Jadi situasi kondisinya itu sebenarnya apa yang menjadi prioritaskan, apa yang menjadi tujuan hidup kamu, dan itulah yang harus kamu benar-benar kamu wujudkan dalam sebuah bentuk perubahan hidup kamu. Barulah kamu bisa mencapai apa yang benar-benar kamu capaikan dengan hasil yang lebih maksimal. Terus yang kedua, di sini yang saya lihat, fourth quarter moon in Gemini, speak your word into being, ya. Nah, di sini mengatakan bahwa mengungkapkan di mana kamu harus bisa ditantang dan bagaimana menggunakan ataupun menghadapi sebuah bentuk rintangan yang muncul di hadapan kamu di kehidupan yang sekarang di bulan Agustus, ya. Jadi bisa dibilang jadikan sebuah bentuk buah batu loncatan di mana apa yang harus kamu inginkan dan apa yang harus kamu jalankan, gitu, ya. Nah, jadi untuk kamu orang yang dikuasai oleh orang zodiak Gemini, zodiak Leo kamu di sini, berbicaralah, ungkapkanlah apa yang menjadi tujuan hidup kamu, maka itu semuanya akan menjadi sebuah bentuk wujud yang nyata, gitu, ya. Jadi di bulan Agustus ini untuk kamu zodiak Leo, pikirkanlah tentang apa yang harus kamu inginkan, percaya pada keajaiban kamu, dan jika seseorang telah berbicara atau menulis ataupun mengekspresikan sesuatu yang tidak baik kepada kamu, maka kamu lawanlah mereka dengan kata-kata yang baik atau sebuah dorongan nasihat yang cukup baik dari kamu sendiri. Cobalah kamu mulailah berbicara kepada dunia kamu, bicaralah seolah-olah itu sudah terjadi dan merasakan sebuah bentuk jalan untuk melalui sebuah situasi kondisi yang sakral, dan jadikanlah segala bentuk untuk mewujudkan pola pemikiran kamu seperti apa. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan, apa yang kamu sikapi benar-benar bisa memberikan sebuah perwujudan hidup kamu untuk bisa lebih banyak mendengarkan kata hati batin kamu, jiwa kamu dalam tujuan hidup kamu. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini untuk kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah sikap energi, ekspresikan pada dunia kamu, dan ekspresikanlah dan tercapailah sebuah keinginan kamu pada dunia, ya. Jadi hidup kamu di sini ya lebih banyak tergambarkan sebuah ekspresi, gambaran wajah kamu seperti apa, dan kekuatan dalam diri kamu tuh ya itulah yang dijadikan sebuah bentuk utama, yang dijadikan bentuk prioritas hidup kamu. Nah, itulah yang dijadikan sebuah situasi kondisi yang bagaimana harus kamu hadapkan dan apa yang harus kamu sikapi ke depannya. Jadi situasi kondisi kamu orang zodiak Leo dikuasai oleh orang zodiak Gemini dan zodiak Aquarius, ya. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti, ya, situasi kondisi yang seperti apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu berikan dengan hasil yang lebih maksimal. Tujuankanlah prioritas kamu yang benar-benar menjadikan sebuah tujuan hidup kamu, rencana seperti apa, dan kamu berani mengekspresikan, ungkapkanlah hidup kamu seperti apa supaya semua sesuatunya bisa berjalan dengan lebih lancar, gitu, ya. Nah, jadi untuk kamu yang salah sini, dengan bentuk wawasan dan kebijaksanaan untuk kamu, versi terbaik dalam diri kamu selama di bulan Agustus seperti apa? Di sini pertama yang saya lihat adalah mengenai tentang silencing the mind, ya.
membungkam pikiran kamu. Di sini kita akan menjelaskan bentuk kebijaksanaan dalam versi terbaik dalam hidup kamu ya. Biarkanlah keheningan membimbing kamu untuk menuju sebuah kedamaian batin jiwa kamu ya. Nah, ibarat di sini, aku adalah sebuah cermin ya. Saya bukanlah orang yang suka berkata-kata. Aku terungkap ketika matamu menjadi telinga yang mendengarkan. Bukalah jendela hatimu dan berkomunikasilah denganku dalam diam, ya. Jadi ramalan ini datang untuk membebaskan kamu dari kata-kata yang tidak ramah dan mendorong kamu ya untuk diam ketika kamu menghadapi kesulitan yang berprasangka buruk. Jadi dengan kartu seperti ini, biarkanlah kedamaian datang mengelilingi kamu. Hindarilah berpikiran negatif. Alihkanlah respon defensif atau dendam. Ciptakanlah suasana damai di mana kamu bisa menjadi seutuhnya diri kamu yang sebenarnya. Dengarkanlah hati batin kamu dan menariklah hidup kamu dalam diri kamu dalam sebuah kenyamanan. Hidup kamu harus bisa lebih banyak membungkam pikiran kamu supaya kamu bisa lebih waspada, peka terhadap lingkungan sekitar kamu. Ya. Nah, jadi kamu bisa lebih waspada, lebih peka. Hal ini karena kamu harus bisa benar-benar membuat sebuah pemikiran kamu yang jernih, pemikiran yang tenang, dan tidak memiliki sebuah bentuk penilaian yang buruk, kemelekatan atau sebuah penolakan yang tidak menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi, pikiran yang hening, bebas dari sebuah kebencian, kemarahan, kecemburuan, kebingungan, dan konflik. Jadi, ketika kamu sudah sadar, maka kamu sudah bisa melihat dan merasakan secara alami segala sesuatu yang bakal terjadi dan kamu akan diarahkan sebuah bentuk kehidupan yang harmonis, hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain, dan sepenuhnya mendapatkan sebuah momen, mendapatkan sebuah sisi yang baik dengan cara yang benar. Ya, daripada kamu lebih banyak berbicara, maka heningkanlah dan jadikanlah energi yang lebih positif untuk lebih banyak merilekskan kehidupan kamu dengan baik dan perbaharui rasa semangat kamu di masa lalu, sehingga kehidupan kamu di bulan Agustus ini bisa lebih terpancarkan segala sisi energi yang baik ya. Nah, itulah yang bisa saya rasakan, yang bisa saya lihat dengan sisi yang cukup baik ya, supaya kamu bisa lebih bijaksana dalam menghargai kehidupan kamu di bulan Agustus. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk kamu bisa benar-benar merefleksikan kehidupan kamu seperti apa untuk kamu zodiak Leo. Jadi yang paling pentingnya kamu dikuasai oleh zodiak Gemini dan zodiak Aquarius. Situasi kondisi yang harus kamu hadapkan, yang harus kamu capai dan harus kamu maksimalkan sehingga kehidupan kamu bisa lebih bagus ke depannya ya. Oke teman-teman, untuk siklus kehidupan kamu yang kamu capai udah selesai saya kasih tahu, dan tetaplah menjadi versi terbaik dalam menjalankan kebijaksanaan hidup kamu seperti apa. Jadi kita akan lanjutkan lagi mengarah ke bagian asmara percintaan zodiak Leo. Untuk kamu orang yang berzodiak Leo, ada apa dengan kisah cinta kamu untuk di bulan Agustus? Pertama, kalau yang saya lihat, hidup kamu di sini ada sesuatu yang mungkin kamu harus melakukan sebuah perubahan dalam membentuk sebuah pola hubungan yang baik ya. Terus yang kedua, yang saya lihat di sini mengenai tentang sebuah hubungan yang akan dibawa kemana. Jadi hidup kamu yang saya lihat di sini saling mendukung, saling mendorong, dan saling memberi sebuah nasihat, arahan yang seperti apa untuk tercapai sebuah komitmen. Ya, kita akan melihat sesuatu hal yang harus kamu bina dalam hubungan itu seperti apa. Pertama, kalau yang saya lihat ada kartu creating cooperation. Yang kedua, transforming tragedy ya. Nah, pertama yang saya lihat di sini
Ini mengenai tentang hubungan kerjasama, hubungan solid, hubungan yang harus kamu pertahankan dengan baik. Yang salah di sini harus lebih banyak memainkan sebuah peran dalam hubungan. Maksudnya, yang salah di sini adalah saling memberikan sebuah bentuk hubungan yang baik, hubungan yang lebih akrab dan lebih dekat. Yang kedua, mengubah hubungan kalian yang majemuk ataupun yang membosankan ke hubungan yang lebih pastinya dan lebih bagus. Ya. Terus yang ketiga, tingkatkanlah kedamaian batin. Jiwa kalian satu sama lain harus ada sebuah ketenangan dan kenyamanan. Jangan saling menolak, jangan saling bertolak belakang, dan jangan saling menyakiti. Ya, nah itulah bentuk sebuah bina hubungan kalian. Ya, sebenarnya membutuhkan sebuah bentuk pola hubungan yang cukup mendewasakan diri kalian, karena itulah yang saya lihat memunculkan sebuah ego yang cukup besar, sehingga kurang adanya sebuah kematangan dalam sebuah hubungan, kurang adanya sebuah sikap dewasa, sehingga apa yang dirasakan, apa yang dijalankan, hubungan selalu memberikan sebuah energi yang cukup majemuk, ataupun hubungan yang cukup tidak memberikan sebuah energi yang baik ya. Sehingga energi kalian cukup dingin, tidak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah hasrat yang saling melekat ataupun saling menghargai satu sama lain. Terus yang kedua, transforming tragedy ya. Kalau bisa, kamu harus bisa lebih banyak menerima daripada menolak. Maksudnya lebih banyak menerima sebuah keberkahan. Mungkin hubungan kamu dengan si pasangan mungkin lebih bijaksana dari kamu, atau lebih dewasa, ataupun bisa lebih mendewasakan diri kamu dalam segala hal, situasi kondisi ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak menyikapi, menghargai, dan kamu harus bisa mensyukuri kalau kamu bisa mendapatkan sebuah pasangan yang benar-benar bisa mendewasakan kamu ataupun memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam membentuk pola hubungan. Ya, jika memang diberi sebuah arahan, nasihat yang baik, kamu jalankan dan kamu refleksikan. Jika tidak sesuai, ya kamu jalankan lebih bagus ke depannya. Ya, pertama, kamu harus bisa lebih banyak memperjuangkan komitmen dalam hubungan. Memperjuangkan hubungan kalian seperti apa. Jadi, dan kamu juga jangan lebih banyak menuntut, memaksakan kehendak, tapi harus bisa ada sebuah bentuk saling memberikan sebuah energi keharmonisan, energi yang positif, dan energi yang baik. Barulah kalian bisa mencapai apa yang akan kamu jalankan dalam membentuk sebuah hubungan. Hubungan seperti apa? Mendewasakan dan lebih mematangkan, saling menyeimbangkan, dan saling menghargai dan saling memberikan sebuah masukan baik buruknya yang kalian terima. Nah, itulah untuk kamu orang berzodiak Leo. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kisah cinta kamu zodiak Leo di bulan Agustus. Jadi kamu bisa lebih bagus ke depannya, dan sikapilah hubungan kalian lebih matang, lebih dewasa, dan tidak ada sesuatu yang membebani dalam hubungan ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 0819 1963 5839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.